Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara soal ancaman pembunuhan yang diterimanya baru-baru ini. Ancaman pembunuhan itu diterima Deddy Mulyadi dalam live YouTube-nya. Yang disampaikan seorang warganet, Deddy Mulyadi mengatakan dirinya masih akan mengkaji sejauh apa ancaman yang diberikan kepadanya. Dia pun belum akan melaporkan teror tersebut ke pihak kepolisian. Menurutnya, ancaman pembunuhan ini dirasakan Deddy Mulyadi bukan hanya sekarang saja. Saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta, dia juga pernah mendapatkan teror serupa. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati, sudah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Itu kata Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menganggap ancaman tersebut bisa jadi datang dari seseorang yang merasa dirugikan terhadap kebijakan yang sudah dibuatnya. Lantas apa komentar kalian terhadap kejadian ini? Kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka, dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Akan ada pengamanan lebih ketat nggak Pak untuk? Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya, dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup. Ini laporan, akan ada laporan Pak Polda Jabar Pak? Iya, nanti kita pelajari dalam 2 hari ini, saya mempelajari perlu lapor atau tidak. Pak, apakah dengan adanya ancaman ini akan memperlihatkan diri aktif? Enggak lah, enggak. Saya terus, buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Kalau Subang pada diri sendiri gimana Pak? BJD Subang Pak katanya diganggu. Enggak, itu berita lama Pak. Jadi itu berita lama, bukan berita baru. Jadi itu kan berita kunjungan Pak Edi Pramono ya ke Cina, kemudian di sana ada yang menyampaikan. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Enggak, itu cerita lama. Cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama sebelum berbagai penanganan dilakukan di Kabupaten Subang yang saya lakukan dengan jajaran Polda, kemudian Polres Subang. Kasat Sersenya keren banget loh di Subang sekarang. Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. Nggak ada, itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem, ambil tindakan. Ada problem, ambil tindakan. Aman sekarang, progres BI ini berjalan dengan baik. Terus kemudian exit tolnya sudah keluar izin dari menteri, ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan. Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanisme, yaitu bahwa ada beberapa pihak yang menguasai tanah, yang mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih, saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawari 20 juta per meter, ada 10 juta per meter, dan 5 juta per meter, dan itu akan segera saya fasilitasi. Saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warga. Mungkin minggu depan sudah kelar. Apa terkait tunggakan pajak Pak kendaraan? Loh, itu bukan tunggakan pajak. Jadi ceritanya begini, mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa Pak, harus prosesnya mutasi kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah
biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya, dan itu sudah saya bayar gitu loh. Cuman mutasinya belum bisa dilakukan, mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan, karena saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan ini untuk urusan pribadi. Maka saya tuh tidak cerita sama siapapun, sehingga kemarin PLT Bapenda Jabar telepon saya, Pak kenapa nggak minta bantuan, ini kan urusan pribadi bukan urusan pemerintah gitu loh. Udah deh Pak, saya teleponin, tapi saya bilang jangan dikurangin biayanya, saya harus tetap bayar sebagaimana kewajiban saya karena saya sudah bayar gitu. Soal kebijakan pribadi. Jadi nggak ada persoalan nunggak, dan kemudian jatuh temponya itu di Januari, sekarang baru apa, April gitu loh, dan proses mutasinya kan jalan. Mudah-mudahan lah, dengan mungkin sudah tahu itu yang mutasinya adalah saya, siapa tahu agak cepet. Soal kebijakan Gibran Pak. Kenapa? Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak, itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Kalau mekanisme akan dirubah kan? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh lo saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Maksudnya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Pak, terkait ini Pak, Pak Haji Pak, mungkin Pak kayak gimana update-nya sendiri? Update-nya kalau saya kan jelas, kan beda dong. Kenapa sih saya tidak secara teknis berhadapan seperti saya bebasin tanah di sungai, di jalan, di tanah negara, karena ini kan beda. Ini urusannya antara perorangan dengan warga yang menghuni sudah lama. Kan hubungannya, urusannya menjadi urusan mereka, gitu loh, bukan urusan pemerintah provinsi, gitu loh. Nah, karena itu urusannya sudah menjadi urusan mereka, seharusnya diselesaikan oleh mereka karena hubungannya perdata. Maka tugas pemerintah provinsi itu adalah menjaga tidak boleh ada konflik sosial, gitu loh. Makanya saya cari jalan tengah, bagaimana tidak terjadi konflik sosial. Maka udah deh, mereka yang tinggal di sana yang itu bukan haknya, mereka harus pindahkan. Ketika pindah misalnya tidak ada uang, maka pemerintah provinsi memfasilitasi mereka untuk mendapat kontrakan dan mendapat bantuan kontrakan. Kan jumlahnya kalau ada 600 kali 5 sampai 10 juta sudah 6 miliar. Tapi kan itu bagian komitmen kita, gitu loh. Jadi beda, penanganannya sangat beda. Seharusnya yang dilakukan oleh, ini ada otokritik juga, harusnya yang dilakukan oleh orang yang merasa memiliki tanah tersebut ketika bertemu dengan masyarakat menggandeng aparat, jangan menggandeng pihak lain. Kan aparat juga akan senantiasa membantu membackup apabila mereka adalah pemilik lokasi yang sah berdasarkan undang-undang. Kan sederhana.
Tersendiri tak Pak? Keracunan gimana Pak? Ya, Keracunan gara-gara minyak goreng. MBG Pak, MBG Pak. ya,